Glue akan semakin bebas dan juga jangan lupakan ya, efek split-split dari Glue akan membuat nantinya satu momen penyelamatan dengan adanya pressure dari Shadow Kill yang dikeluarkan oleh Hayabusa. Nah ini nih, combo pick antara Farsha dan Badang ya, yang juga cukup jadi favorite nih. Dari segi jumlah permainan yang dibawakan di 3 region cukup banyak, tapi sebenarnya win rate-nya ya 50-60% powerful ya. Gak se-powerful Ciplohi gitu misalnya. Moskov, oke. Itu dia yang akan menjadi penutup untuk game kedua dari line up kembali di tangan Arki untuk Moskovnya sendiri. Dan kita akan melihat mampukah RRQ Hoshi merebut 1 poin terlebih dahulu dan menyamakan posisi mereka bersama Valcaster kita, Populung dan juga Aul. Yep, terima kasih our panelists. Balik lagi kita ya menuju ke game yang kedua, draft pick telah selesai. Ya. Double ball ini. Masing-masing udah mengeluarkan strateginya, udah berasap semua Porsche itu. Benar, dan ini Battle of Franco ya. Karena Yap. dua-duanya kan sangat-sangat unsur Franco. Betul. Tapi ya, balik lagi kita akan melihat game yang kedua. Game pertama RRQ mereka seperti tersandung. Dan akankah sudah adaptasi dengan panggung playoff ini? Yep. Mereka tadi masuk ke dalam tempo permainan dari Alter Ego. Tapi di game yang kedua akan seperti apa lagi? Alright, menuju game yang kedua. Velodrome telah ramai. Kita akan tes dulu suaranya Alter Champs dan RRQ Kingdom. Mana suaranya? Wow. Masuk ya harusnya ya. Buset, sabar Tenang, ya. tenang. Tenang, gokil, rame sekali. Oh, karena tarik sis. buset deh. Kena tarik. Langsung. Semongko. Semongko. Gangguan dari Dreams yang akhirnya memaksa juga satu buah Retribution. Yep. Digunakan oleh Sutsujin juga dan Hijume kembali dengan Farshanya. Galak banget masalah hijaunya dari Parsha ya. Iya. Karena kan burst damage dari Parsha itu sendiri juga ngeganggu kan. Gigit tetes, gigit tetes. Iya. Cuman Sementara- masalahnya sekarang ada kali yang emang bisa nabrakin langsung gitu loh. Tapi tinggal pertanyaannya untuk RRQ mereka agak sedikit berbeda di follow up-nya nih. Karena kalau mau main sama Rins ini agak susah karena kan utility walaupun memang Yep. membawa Kara Rapture. Oke. Tapi secepat apa dia bisa instan nge-follow up What? siapapun yang kena angkat. Diganggu lagi. Itu Sutsujin lagi farming. Memang Dreams mengganggu ya. Timeline yang sudah dimiliki oleh Sutsujin dan juga di bagian bawah. Karena ini, mau Retri. tidak mau, retri lagi. Bener-bener di screening abis ya dan Rins. Yep, di tempat yang berbeda. Ada pergerakan dari Ride, mencoba untuk bisa mengatakan DBC satu terakhir dan Didok masih berhasil selamat dengan sedikit SP tersisa. Yap, untungnya masih bisa kabur juga untuk idoknya sehingga belum ada first blood sejauh ini. Tapi ya keramaian sudah mulai terlihat di area EXP ya. Betul. Ngelihat dari Dreams-nya bermain ke arah setengah ke bawah ya untuk segi vision-nya juga yang dia coba untuk kuasai. Sudah mulai mencoba untuk mengganggu lagi pada Sutsujin. Wah, dinyanyiin kayak begini masih belum ada Bloodhound. Dan mau tidak mau tapi Sutsujin mencoba untuk bisa balik. Barusan masih ada Quad Shadow yang membuat Rine selamat. Itu kalau idok punya tsunami slam. Selesai. Gak selamat itu Iya, Rine. langsung game over. Iya langsung kena. Iya. Thanks for watching kan. Buka belum mas? Oh, belum ya? Masih game 2 si panjang malam ini. Oke. Tapi untuk gangguan sekarang udah mulai dibalaskan ya. Yep. Dairen yang sudah menginjak level 4, dia bakal coba untuk langsung nge-screening out pergerakan dari Rine. Sementara Sutsujin diberikan space eksekusi terhadap turtle yang pertama. Oke, Turtle berhasil diambil dengan sangat santai. Tidak ada gangguan sama sekali. Benar. Sejauh ini memang balik lagi ya kalau ngeliat dari gold yang salip-saliban. Betul? Ini imbang banget kalau diangkat. Wait, ada Tsunami Slime. Dan sekarang pergerakan dari Dreams masih belum level 4. Masih belum bisa melakukan banyak hal. Selain dari Aaron Hook. Yap, dan memang agak sedikit menahan flickernya juga untuk Dreams ya. Yep. Dan itu dia Quad Shadow dikeluarkan kembali dan Shadow Kill-nya. Membuat pergerakan Didok berhasil diamankan untuk kali ini. Alright, ada sedikit pembalasan. Ya. Poin kill yang akhirnya bisa ditanggung oleh Alter Ego. Dari tadi korban yang romer-romer aja ya? Yang depan-depan aja ya. Iya, yang romer-romer aja nih. Tapi kalau ngelihat dari game sebelumnya, Yep. ini terlihat jauh lebih tenang. Lebih tenang. Lebih slow pace. Yep. Karena kalau game 1 tadi kayak wabak bingung kena orang, lihat orang tabrak, lihat orang enggaknya. Ditarik lagi dari sekian banyak yang masih sempat loh. Luar biasa. Ya, memang kalau ngeliat dari kemarin juga Dream sangat online banget di One Malaysia. Yap, dan itu dia Arfi berusaha untuk bisa mengelak dari Real One Man Malaysia. Tapi sekarang malah membuat posisi dari Arfi terbuka. Dan Dream masih belum bisa melakukan banyak hal. Tapi mau tidak mau Idok pun harus merelakan nyawanya. Tadi ya, geng King Power terhadap Arfi yang memang secara range juga dia nggak terlalu jauh. Yep. Memang bermain cukup aman di dalam turret ternyata belum menjadi jaminan karena potensi untuk bisa ngedive dari RRQ juga cukup besar. Sutsujin
Idok tentunya, apalagi range jauh dari Rins dan Toy, ini akan membuat dari Arvi sangat-sangat terkena outrange. Yap, dan sekarang Arvin ngebawa Purify ya, oke. Dreams, belum ada lagi satu orang yang bisa dia gapai nih ya. Oke. Dan keadaan sekarang sudah mulai dikuasai oleh Hierarchy perlahan, menunjukkan kembali bagaimana adanya screening power dari Dahiren, mencari informasi, ininya nggak akan dikasih farming dengan begitu nyantainya juga. Sembari Hierarchy menyambut nih hadirnya Turtle yang kedua. Seharusnya akan ada kontes yang mungkin saja bisa dilakukan oleh Alter Ego. Udah mulai terbuka nih ruangnya untuk Alter Ego bisa bergerak. Karena sekarang ada sebuah bantingan Tidal Threat dan juga Tsunami Slam. Tapi masih berhasil kabur. Federal Strike langsung dikeluarkan pula. Reward Manipulation. Dan Nino pun tidak bisa bertahan lagi. Tapi Turtle akan berhasil diamankan. Akan berhasil diambilkah? Tapi barusan kuat Shadow King kembali langsung melihat damaran tersebut. Tapi Rine masih berhasil untuk bisa kabur ke zona yang lebih aman. Rine ke lava golem lagi tadi bareng sama Dairen. Iya. Berbagi, tapi Emang berbagi lagi 2 kali itu lava golem. Salah aku apa mas? di tempat yang sama ya. Di tempat itu lagi. Pindah dia besok. Enggak dong. Oke, emang kebagi aja karena tadi Dairen yang di depan. Tapi memang karena nggak adanya informasi juga untuk HP dari Turtle-nya. Yep. Maka tadi langsung Quad Shadow ke depan dan sekarang Toy sudah memiliki sebuah Sky Piercers. Ini akan menjadi sebuah follow up yang lebih pasti lagi untuk siapapun nantinya yang bisa diangkat oleh Idok. Walaupun kayaknya bakal langsung menuju ke arah fleeting time ya untuk Idoknya juga. Memaksimalkan kembali utility-nya dan Dairen yang akan ditugaskan sebagai sosok frontliner di lini yang sangat-sangat terdepan. Oke. Nino sudah ada di area tengah. Dan mengamankan juga ya, satu landing udah diberikan kepada Rine. Seperti biasa, pattern dari landing pass yang dimiliki oleh masing-masing tim. Yes, dan kita udah ngelihat bagaimana adanya referensi untuk membawa 2 hero lane jauh ya. Tsunami Slam dikeluarkan dan Dino berhasil selamat sejauh ini tapi tidak untuk waktu yang lama. Karena mendadak Dairen si manusia ungu berhasil ngegeprak tadi ke arah dari Nino. Alright, dan itu dia tanpa adanya aksi penyelamatan untuk flicker juga ya Yep. Nino. Wow. Dan sekarang real world manipulation. Hujung meja berhasil menjadi korban. Tapi dari belakang Richard tidak berhasil selamat karena terbuka dari posisinya. Bahkan tuh sekarang ada sebuah tarikan walaupun Didok masih di luar jangkauan dan Dreams menjadi korban. Double kill, diamankan Sutsujin. Even memang ada bloody hand, tapi itu bukan untuk Sutsujin ternyata. Sutsujin masih bisa in and out dengan begitu leha-lehanya juga. Terlalu bebas untuk Sutsujin yang kali ini bahkan tanpa adanya point dead sama sekali. Flame jauh yang coba untuk dipegang oleh Arvi memang mendapatkan satu water top turret. Yep. Tapi lagi-lagi, ini Teman-temannya siapa hancur yang semuanya. iya dan siapa yang nantinya mau join the fight dan Oke. siapa yang harus split push. Karena kalau kita ngeliat tadi kasusnya di Onyx dengan adanya Cloud dan juga Hayabusa, ini gak berjalan secara maksimal loh. Yep, cuman masalahnya juga RRQ tetap harus berhati-hati karena kita banyak banget ngelihat ini Moskov satu momen loh. Hei, Qualify. ada Purify dan Idok gagal, tapi setidaknya berhasil nge-trigger. Yap, Wings by Wings juga ada ke-trigger soalnya ya. Tapi Nino akan mencari informasi, hanya bisa melihat dari kejauhan saja karena Rine-nya tidak siap untuk bisa melakukan kontes. Ya perfect turtle untuk RRQ, luar biasa. Walaupun bukan ditujukin semua ya. Yep. Yang dapat lasitnya Toy kan. Nah, perfect turtle. Oh, Wait, begini. Gohan dan Idok tidak bisa terselamatkan bahkan tuh sekarang Rins ya. Menyisakan 1 bar HP saja di dalam tubuhnya. Iya, dan Rine tadi udah gak ada shadow kill lagi ya untuk bisa numbangin ke arah Rins. Sehingga akhirnya ya udah makan coba satu-satu dulu dari siapapun yang di depan tapi ada Oke, ini dia Abed sama KB ya, boleh. Adik kakak ya. Adik kakak. Langsung aja kalian bisa kunjungi channel official Restreamal MPL ID nih. Boleh tuh ya, langsung gas. Boleh. Berarti ini kurang Oji sama Cornet. Wen ya stream di sana. Oh gitu. Oh, ini lagi gimmicknya sekarang. Mau gantiin R7 di situ. Iya, kemarin jadi kayak Bogor deh ya. Di Bogor. KB. Ada aja emang propertinya manusia satu ini. Boleh. Alright. Tapi untuk sekarang RRQ kembali dalam keadaan yang cukup unggul. Berbeda dibanding game yang pertama. Yep. Mereka udah mulai bisa mengontrol bagaimana tempo yang mereka inginkan. Toy udah unggul 2 level, ini udah keuntungan maksimal loh. Yep. Udah enak banget mereka nerobos karena defensif dari Alter Ego. Alright. Inner turret sudah mulai dicicil juga. Sementara Alter Ego akan mencari angle yang lain untuk bisa membayar kerugian yang sedang mereka alami ya. Yep. Dimana Rine-nya secure karena purple buff dan Oke, Hijume. dan Hijume bisakah diselamat? Dan tidak bisa. Kepulangannya benar-benar dihentikan. Jadi ya, even dengan Wings by Wings.
tidak menjadi sebuah jaminan dia bisa selamat atas kejaran Sutsujin dengan joy-nya yang udah terlalu leluasa sih. Apalagi ini udah jadi 2 item intinya juga kan, dari Starium, dari dengan adanya Holy Crystal juga. Bloodwing atau Divine Glaive nantinya akan bisa menjadi item berikutnya juga nih untuk Sutsujin. Ini Moskop baru mau menuju nih. Iya. Wah, Toy udah punya Wind of Nature sekarang. 4 item. Toy akan menjadi sebuah harapan bagi RRQ untuk bisa mendeliver damage-nya. Gimana Alter Ego bisa menculik kebadan dari Toy? Ketan loh ini. Sudah 4 item berbanding 2 item saja dimiliki oleh Avi. Tapi barusan ada Nino. Tidak mau melanjutkan apapun yang ingin dia lakukan barusan. Tapi Dreams, flicker ke arah terdepan. Tidak mau lap damage. Akankah mereka berhasil? Tapi barusan terlihat ada Lord yang udah berhasil diamankan oleh Toy. Bahkan Speed of Destruction sekarang connect. Tapi terlalu berbahaya. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Rine. 2 player dari RRQ berhasil diambil. Itu dia, walaupun memang Lordnya jatuh ke tangan dari RRQ ya. Tapi lihat Alter Ego dengan adanya Arfi. Dia sudah mulai menjalankan tugasnya sebagai sosok yang memegang lane jauh. Inner turret sekarang sudah mulai dikantongi. Lord yang berjalan di arah top. Wop, tapi Rine hati-hati. Oke, ada Idok yang masih standby di area belakang untuk mengikuti pergerakannya. Ya ini Hijume nggak suka ngelihat feeder ice track-nya ready ya. Iya. Dia selalu pengen kudun. Karena sekalinya ada, Pakai aja. Dan itu berimpact cukup bagus ya untuk bisa memberikan serangan gertakan mundur untuk RRQ. Cuman masalah ini kadang RRQ kayak tadi beberapa maju. Iya ya, cuek ya. Cuek, maju aja. Yap, dan akhirnya udah ada sedikit jawaban untuk Sutsujin ya. Udah ada point shutdown juga untuk dirinya, tapi masalahnya Toy-nya masih free. Wah, Rine berani banget loh shadow kill dan damage-nya terbagi. Rine sekarang terjebak sendirian. Bisakah dia menyelamatkan dirinya? Tapi Rine dengan satu hal lagi, Quad Shadow. Hey, masih berani untuk bisa mendekat satu terakhir. Hampir saja sama-sama tidak ada SP di dalam tubuhnya dan sekarang Hijume. Real World Blade tadi langsung menahan sedikit pergerakan dari Hijume. Sakit banget. Double kill, Toy. Flicker offensive. Wow. Satu buah Death Sonata. Yang akhirnya membuat dari Hijume hilang seketika. Tapi Rine. Dan sekarang ada satu WON yang udah dikeluarkan oleh Toy dan dibanting saja. Idok, luar biasa. Oke, Speed of Destruction memang connect. Tapi sepertinya tidak ada perpindahan posisi yang ingin dilakukan oleh Arfi. Sejauh ini Arfi memang masih bertahan dengan 0-1-0. Berkali-kali loh tadi connect. Cuman ya emang belum waktunya kayak pindah. Sebentar ya, aku tadi kayak ngeliat ada fleeting time. Oke, nanti kita cek Iya, kembali. buat Dreams. Dia akan semakin lebih aktif lagi nantinya untuk bisa mengeluarkan beladihan demi beladihannya juga. Alright. Tapi sekarang keadaan yang memang masih dipegang oleh RRQ. Bagaimana mereka akan memanfaatkan momen demi momen yang sedang mereka kendalikan. Ofensif banget loh Sutsujin barusan. Sangat ya. Gegertaknya. Soalnya nggak ada sisi pasti yang bisa menghentikan dia kecuali Dreams sih. Yep. Dan Dreamsnya juga disuruh milih dia mau lock siapa. Sementara Toy-nya ini free banget di belakang dan nggak ada jawaban untuk bisa mengincar lini belakang dari RRQ. Yap, itu dia. Ya udah ada Wind of Nature. Ya item terakhirnya mau mana si Haber? Mau Blade of Despair? Boleh. Dengan 2000 perbedaan ya dari segi kedua belah komponennya juga. Memang Trinity attack speed dari RQ udah selesai. Dan menuju ke arah satu buah Rose Gold Meteor. Dan ya, satu buah fleeting time ini akan menjadi jawabankah untuk Alter Ego? Karena kalau bisa kita katakan Alter Ego mereka cukup minim dari segi frontliner gak sih? Oke. Karena Franco kan bukan tipikal frontliner dengan item Winter dan juga fleeting time-nya. Yap. Dan Badam juga bukan pure tank gitu. Namun sekarang 5 player berkumpul sudah dari RRQ. Mereka bersiap ya untuk bisa mendapatkan Lord ini lagi. Akan seperti apa lagi? Karena tadi strategi udah terlihat. Untuk dari Dreams, dia flicker, dia maju, dia bloodhunt. Tapi sekarang, akankah pintu masuknya mau dilakukan? Tapi terlihat barusan ada pergerakan dari Dok dan Ditumput tidak akan bisa menyelamatkan Dream yang sudah mengeluarkan ke arah Winter Crown-nya. Dan itu dia sisi pasti yang bisa menghentikan laju dari Sutsujin sudah menghilang tapi Nino. Wah, Nino terjebak dong kali ini. Nino sendirian, Nino dikejar habis-habisan. Bahkan ada pergerakan daerah di bagian belakang yang dicoba untuk langsung dihentikan saja oleh Rine. Tapi langsung dibanting begitu dengan Tidal Strike. Dan selesai Rine. Rine benar-benar tertangkap lagi. Rine sepertinya masih perlu sebuah kenyamanan juga. Karena dari tadi kita melihat dia bisa jadi korban terus-menerus. Dan ya, memang kalau ngeliat dari Alter Ego mereka memanfaatkan power split push dari Arfi. Tapi masalahnya Arfi yang akhirnya ngebuat dari Alter Ego teamfight hanya dengan 4 pemain saja. Yap, hanya ada 4 player untuk kali ini. Reward berhasil langsung dikuakap pula. Pedro Estra langsung dibalaskan. Tapi Idok menjadi orang terdepan. Akan seperti apa lagi? Dairan
mencari korban. Akan memukul mundur siapapun. Alright, sudah tidak ada lagi feeder ice track dengan waktu yang dekat. Tapi Lord memang masih mencoba untuk berjalan. Oh, Wah itu dia tidak strike tapi ditarik tadi. Dia berhasil sudah Idok. Akankah diri masih sempat untuk membati dan masih sempat terjatuh. Untuk bisa membati karena Dino tapi Dino pun masih sempat untuk masuk ke dalam area defense yang dimiliki. Masih Luar Jumet. punya hilang. Tapi Jumet itu pada berbeda. Menjadi korban pula. Ride. Untuk kali ini Winter Crown yang dikeluarkan oleh Sun Sujin. Dan pertempuran yang masih berlanjut. Coba lihat Drix menjadi korban. Oke, masih berlanjut pula. Tapi mereka masih cukup menahan nih. Iya, dan harusnya dari Alter Ego mereka masih sedikit ada nafas untuk mengusir mundur pemain-pemain dari RRQ. Tapi Hijume berkali-kali dia membuka feeder ice track di muka umum. Dan akhirnya dia tumbang. Mau tidak mau? Mau tidak mau dia coba untuk cari rinsnya. Oke, dan Tapi Nino. RRQ tabrak lagi. Dan Nino benar-benar dihajar oleh Dairon. Tidak akan bisa. Dan mereka seperti harus merelakan game ini. Karena RRQ udah bersiap untuk bisa mengajukan. Tapi ternyata Ritz malah menjadi korban. Dan Dairon tertinggal sendiri. Federal Strike dikeluarkan dan selesai. Masih bisa ditahan. Yes, dan Alter Ego masih bertahan ternyata. Upaya RRQ untuk bisa mendapatkan poin di game yang kedua. Masih harus ekstra kerja keras kali ini. Karena tidak semudah itu. Walaupun memang 3 base turret dari Alter Ego sudah hancur semua. Wow. Dan Susujin sudah mendapatkan full itemnya juga. Dengan Divine Glaive, dengan satu Holy Crystal. Dan lihat bagaimana tidak Toy menjadi eksekutor dengan 11.02. 80 stack dari Lethality dan 732 stack Lengkap. dimiliki oleh Granger. Ya udah, ini bakal tembak-tembak Toy terus. Ini Gak berhenti. Gimana nih penggunaan dari energi bakal terisi terus-menerus juga. Ini Apalagi sekarang udah nyeker. Oke, gimana ya? Mungkin dari Sultan apa nih? Sultan apa? Bos garam apa? Oh, sekarang. Kayak itu luar biasa, banyak baru. 180 udah full, ya ilah. 2 bar HP kayaknya masih bisa disikat tuh kayak gitu tuh. Bisa, apalagi ini bakal jadi jaminan buat siapapun yang kena angkat dari Ido kan. Yap. Terutama atau bahkan Dairen lah. Tapi sekarang sudah mulai Oke, terlihat. dan sekarang waktunya untuk mereka ngebanting kah? Tapi ternyata masih sempat dan Rizia berhasil sudah juga. Tapi RP mendadak double kill di dalam area tersebut. Tapi masih ada Winter Crown. Darren mencoba untuk bisa masuk. RP yang masih selamat sejauh ini. Darren mencoba untuk bisa mendekat tapi masih didorong dengan satu Spiral Winter. Tapi Nino-nya pula sempat kehilangan Spiral Destruction. Jatuh. Kembali menjadi korban. Dan shutdown. RP berusaha. Jatuh. Wipe out. Wow, dan Maniac untuk Sun Sujin. Tidak tersentuh sama sekali. Tidak terhentikan sama sekali. Dan akhirnya kali ini RRQ akan menyamakan kedudukan. Oke, dan game yang kedua menjadi milik dari Rex Regum Geon. Menolak tunduk, RRQ membuktikan bagaimana mereka bisa adaptasi dan menyamakan kedudukan. Tidak semudah itu dan lagi-lagi 2 hari kita ada di babak playoff. No clean sweep. Seru. Seru banget. Match yang begitu panas, game yang begitu panas. 2 game poin berbagi. 2 game permainan begitu kepilang diperlihatkan. 2 metode permainan loh Ya. dari 2 game ini. Benar. Dengan sebenarnya masih sama konsepnya. Ada stopper, ada badang yang tapi ini dibuat dari adanya secondary damager menjadi pengalihan di mana Toy hanya tumbang di momen-momen terakhir di mana tumbangnya Toy pun dikonvert menjadi sebuah kemenangan. Yap, karena tadi mau nggak mau ya RP menjadi last man standing yang dimiliki oleh Alter Ego. Dia udah berusaha semaksimal mungkin, tapi masih ada 2 player lagi yang harus dia lawan dan selesai. Oh. Menyamakan kedudukan kali ini semakin panas untuk perebutan tiket menuju ke upper bracket final tentunya. Dan adu inisiasi memang adanya Kalea versus Franco. Walaupun tadi di awal sempat ada pertanyaan siapa yang bisa nge-follow up damage dealer dari Idok. Tapi Snowball yang akhirnya menjadi jawaban di mana seorang Sutsujin dan juga Toy mampu menjadi damage dealer follow up secara pasti. Yap, itu dia. 2 strategi yang berbeda. Jadi sesaat lagi semua ini akan langsung dibedah oleh para panelis. Let's go. Wow, langsung disamakan posisinya sekarang. 1-1 nih, akhirnya kita lihat setelah dari kemarin 2-0 terus. Tapi RRQ
ngebawain satu hal yang bisa dibilang ingin mereka coba lagi ya. Ya. Joy di sini, tapi bedanya Joy-nya berhasil nih. Apa bedanya dengan game pertama? Mungkin sekarang ada Kalea. Oke. Dan Kalea jadi jawaban banget sih. Karena berulang kali bisa dibilang ya, Idok berhasil memberikan pressure-nya dengan Kalea. Karena biasanya kalau kita lihat di Franco yang selalu ngebuka inisiasi. Tapi dengan adanya Idok dengan Kalea, dia berhasil ngebuka duluan dan ngebuat Franco dari Dreams malah justru nggak bisa berkutik gitu. Ya. Dan mungkin yang satunya lagi ya, kayak faktor stoppernya sendiri sini lumayan minimalis Iya, buat, iya. buat Alter Ego. Beda ya. Mungkin di game sebelumnya masih ada badangnya kan. Badang Yep. parsial sebenarnya masih ada di sini. Iya. Cuman untuk melolosnya Sutsujin bisa masuk. Karena follow up-nya nggak ada yang begitu pasti juga. Lebih sering kita melihat kuantitas yang digunakan oleh RRQ ketika mereka sedang melakukan team fight. Karena RRQ sedang sibuk untuk melakukan split push. Ya itu ya, lu kurang dari segi damage akhirnya dari tim fight yang dipaksa. Dan bicara soal player of the game jatuh di tangan Sutsujin ya. Yang dari, sebenarnya kalau kita bicara soal game yang kedua, tim fightnya intens juga, nggak Ya. kalah intens. Tapi kita lihat power dari Sutsujin dengan hanya satu kali terpick off. Ini yang menandakan bahwa kayak jalan yang dibutuhkan oleh Sutsujin di game yang kedua akhirnya bisa kebuka. Dia membuktikan diri loh. Mungkin di game yang pertama kita lihat gimana Sutsujin kesulitan banget nih Yep. untuk bisa memberikan tekanan ke arah Alter Ego. Tapi di game yang kedua dia berhasil membuktikan, bahkan Maniac juga tadi diciptakan Betul. di momen-momen akhir, di momen team fight yang lagi-lagi jadi crucial momen buat RRQ dan juga Alter Ego. Ya, dan jangan lupakan ini sebenarnya masih ada Rims juga kan. Yep. Real world manipulation yang memang cukup mengunci dan beberapa mungkin kerjasama dari Franco dan siapapun yang waktu belakangnya memang kena, gak ada yang bisa follow up tadi. Betul. Padahal lumayan jauh ya tadi kalau kita melihat tarikan flickernya sampai dengan turret yang kedua. Oh iya itu jauh banget ya. Iya. Sejauh itu dan posisi dari Toy yang dimana di game ini juga sebetulnya bagus ya, susah buat di reach out oleh sosok Rine. Rine jadi bulan-bulan warga sih jujur untuk game kali ini. Nggak cuma Rine sih, tapi Hijume ya. Ini benar-benar jadi target banget. Aha. Posisinya bisa dibilang jauh lebih terancam sih dibandingkan game sebelumnya. Dia lumayan bebas untuk ada di area manapun. Karena mungkin sebelumnya Gatot Kaca lama ya. Iya. Buat bisa setup dengan unbreakable-nya beda dengan instant pick off langsung nih dengan Kalea juga yang dipakai tadi. Ya, pick off metode yang akhirnya relevan banget sama game permainan. Walaupun di sini gak min satu jantung sebetulnya sih. Ini sebenarnya nyaris juga. Aha. Ini perlawanan ada dari Alter Ego. Mereka ini kita melihat mereka sama-sama saling trading blow lah satu sama lain juga Iya. ya. Cuman mungkin decision yang terakhir ketika RP-nya juga masuk, span of destruction-nya memang kena, dia langsung masuk di sana. Cuman udah berhasil dapetin 3 kill dulu Iya. dari Sutsujinnya. Nih Unjin juga maksudnya nggak ada yang bisa nge-stop. Dia pun mainin Winter tadi. Dan itu yang ngebuat kalkulasinya kalaupun ada stopper udah langsung ketutup aja dengan satu turn yang ubah momentumnya. Tapi jujur tadi aku ngeliat itu juga decision making yang bagus dari RRQ ya. Karena mereka sadar bahwa manajemen minionnya RRQ di bagian tengah dan di bagian bawah itu semua ngedorong ke arah Alter Ego. Sehingga meskipun mereka kalah team fight misalnya, itu Alter Ya. Ego nggak bisa langsung one side push juga. Karena mereka harus bisa mengantisipasi minion yang masuk ke dalam area high ground-nya. Ya, dan cukup berbeda pastinya untuk di game kali ini. Bagaimana Sutsujin cuma satu dead. Ya. Sebagai jungler yang memang tugasnya menabrak ke depan. Iya ya. Dan Toy juga hanya dengan satu dead. Sebagai marksman yang akan menjaga posisinya di belakang. Jadi lumayan rumit Alter Ego untuk menangkap siapa. Dreams kan cuma satu bloodhound-nya. Iya. Gak bisa dua, gak bisa tiga langsung tangkap. Betul, ini kayak terlalu dibuat dilematis akhirnya posisi dari Alter Ego untuk game yang kedua. Ngomongin ke area glue juga jadi wise pick juga untuk RRQ Hoshi. Akhirnya kayak ada yang badan yang cukup mumpuni lah untuk bisa kasih space buat output damager mereka. Bahkan tadi kalau kita lihat permainan laning jauh yang shifting dilakukan oleh Alter Ego juga akhirnya kayak sulit kan emang dipancing banget dari segi team fight powernya juga kan untuk game yang kedua tadi. Dan akhirnya ya, kayak dengan skor dengan 3 pick awal yang sama juga buat Alter Ego ternyata berhasil dipecahkan kebentuannya. Dan secara ini berhasil dimenangkan dengan Sutsujin juga berhadapan dengan Hayabusa yang memang Rine di game kali ini. Dia itu lumayan tertekan. Iya. Dari buff-nya yang bisa Sangat ya. diambil, dia bisa diusir mundur juga ke belakang. Stoppernya banyak banget sih. Banyak banget stoppernya dia. Dan ya beberapa kali udah shadow kill untuk buat shadownya jadinya nggak bisa kepake juga kan buat Rina sendiri ketahan di area team fight-nya. Dan sekarang kita bakal melihat nih build itemnya dari waktu ke waktu. Udah ada 3 immortality ya sebetulnya karena udah masuk ke menit 16 juga. Yang jadi prioritas item yang hero-hero depannya nih. Ya menarik kan dari ini langsung ke Malphite ternyata ya. Untuk build itemnya dan corrosion ada buat Arvid, Swift, attack speed berhasil diselesaikan juga. Ya cukup cepat sama di bawah menit yang ke-10 sih, area 10 menitan. Tapi gak terlalu membantu nih. Karena kita lebih sering melihat Arvid juga untuk melakukan split push tadi. Dan Nino kali dengan defense itemnya gak mampu untuk berbuat banyak ya. Karena Idok jelasnya untuk first item ke Oracle, second itemnya fleeting time. Itu punya fleeting time. Kalea dari Idok ini sudah mulai enak. Buat bisa langsung nge-spam saya tsunami slam-nya. Ya, dan itu berulang kali dilakukan juga ya oleh Idok. Meskipun ya kalau kita lihat dari Dreams pun ada Winter Crown dan juga
routine time di item pertama dan keduanya, tapi satu sayangkan ya, kita belum ngelihat adanya momen-momen nih yang bisa mengembalikan keadaan berbeda seperti di hari pertama kemarin. Iya. Winter Crown laku keras ya pokoknya Iya, di lalu keras sini. sih. Laris manis. Nutup banyak banget kan soalnya, mau nutup Joy bisa, nutup ke arah Hayabusa, dari segi output damage yang dihasilkan. Tapi dengan hadirnya satu sama nih ya di series kali ini bakal jadi lebih menarik lagi untuk Alter Ego. Sebenarnya dari segi drafting tuh mereka tadi kesulitan gak sih kalau untuk draftnya dulu deh, Dari alter egonya. Alter Egonya? Menurutku Moskovnya sih. Iya Karena sih. ya balik lagi Moskov di sini kan nggak terlalu bagus buat di region kita ya. Karena banyak yang bisa menang kalau untuk Moskovnya, banyak yang sering untuk langsung mancing tim fight-nya. Jadi kalau sampai miss Spare of Distraction-nya, udah kalah kuantitas. Oke, karena tadi opsinya juga lumayan terbatas ya sebenarnya ya. Yap. Ketika Harriet udah ditutup, masih ada Ada Irithel Irithel. sebenarnya. Iya, tadi kan yang dimainkan terakhir kan Harriet sama Kari kan. Kari, Sebenarnya iya. mau pakai Nathan lagi juga possible tuh. Betul, atau main karena Beatrix Franco juga. Tapi sebenarnya Nathan agak susah. Karena pasti bakal dipaksa buat pakai Purify kan. Oke. Dan juga ada Kalea yang sudah diambil. Nah, mungkin concernnya di sana sih, Kaleanya yang diambil. Beda kalau Gatot Kaca, bayang-bayang dulu sebentar ya. Iya, Bayangan, entropi bisa dulu ya. kabur, entropi ya. Kalau kalian tiba-tiba, mau Instan. kemana? Ayo, nggak bisa. Ya, tapi iya loh, maksudnya aku ngeliat banyak banget kesempatan kita tuh sebenarnya Beatrix ini